Bayangkan kita berada di tahun ke-2028, peta dunia tidak lagi ditentukan oleh garis perbatasan, tetapi oleh siapa yang menguasai teknologi. Selamat datang di era perang dingin teknologi, sebuah perebutan kekuasaan global yang tidak melibatkan bom, melainkan kode, chip, dan data. 3 blok besar telah muncul. Di satu sisi, ada Pacific Advanced League atau PAL, dipimpin oleh Amerika Serikat, Jepang, dan sekutu-sekutunya. Di sisi lain, Eastern Tech Bloc atau ITB yang berpusat pada Tiongkok dan Rusia. Dan di tengah-tengahnya, ada negara-negara yang berjuang untuk mempertahankan kedaulatan digital mereka. Ini bukan sekadar fiksi ilmiah. Benih-benih konflik ini sudah ditanam hari ini. Coba kita lihat perebutan semikonduktor, otak dari semua teknologi modern. Di tahun 2025, PAL melancarkan pukulan telak dengan membatasi ekspor teknologi chip canggih. Tujuannya, melumpuhkan kemampuan ITB dalam mengembangkan AI dan komputasi kuantum. Sebagai balasannya, ITB tidak tinggal diam. Mereka mengguyurkan dana masif untuk membangun industri chip mandiri, bahkan mengamankan pasokan bahan baku dari hulu ke hilir. Sementara itu, negara seperti India dan Brasil bergegas membangun industri mereka sendiri agar tidak sekadar menjadi penonton. Di tengah perang chip ini, pertempuran lain terjadi di dunia tak kasat mata, dunia kuantum. Di India, seorang kriptografer brilian mengembangkan standar enkripsi baru yang super aman, benteng digital, untuk melawan mata-mata ITB. ITB juga punya senjata andalan, jalur komunikasi kuantum yang diklaim tidak bisa diretas. Tapi, seperti kata pepatah, tidak ada sistem yang sempurna. Celahnya bukan pada teknologinya, tetapi pada manusianya. Lewat operasi siber yang cerdik, malware berhasil ditanam di jaringan India, membocorkan sebagian data yang seharusnya aman. Ini menjadi pelajaran pahit. Memiliki teknologi canggih saja tidak cukup. Kita harus bisa mengamankannya dari ujung ke ujung. Lalu, ada arena perlombaan kecerdasan buatan atau AI. ITB mengerahkan drone-drone otonom yang bisa berpikir sendiri di perbatasan. Mereka bisa mengidentifikasi target dan berkoordinasi tanpa campur tangan manusia. Doktrin mereka adalah kecepatan dan kekacauan, menggunakan AI untuk membutakan sensor musuh dan menyebar disinformasi. Hal ini membuat kubu PAL cemas. Siapa yang bertanggung jawab jika mesin memulai perang? Pertanyaan ini menjadi nyata ketika sebuah drone ITB memicu bentrokan kecil di perairan internasional. Dunia menahan napas. Tidak hanya di medan perang, perang informasi juga berkecamuk di kehidupan kita sehari-hari. Di Brasil, menyaksikan bagaimana kampanye deepfake merusak pemilu lokal. Video palsu dan rekaman suara yang dimanipulasi oleh AI sengaja disebar untuk menciptakan kekacauan dan ketidakpercayaan. Ini adalah sisi gelap dari kemajuan teknologi, di mana kebenaran menjadi sangat relatif. Masyarakat pun terbelah, menuntut pemerintah bertindak untuk melawan gelombang hoaks digital ini. Perang dingin ini akhirnya mencapai puncaknya. Sebuah drone pengintai otonom milik ITB jatuh di wilayah sengketa. Kesalahan interpretasi dari sistem AI pertahanan PAL memicu serangan balasan. Korban jiwa tak terhindarkan. Dunia marah, bukan manusia, tapi mesin yang telah menarik pelatuk perang. Sebuah KTT darurat digelar, mempertemukan para ahli dari kedua belah pihak. Mereka dipaksa menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Haruskah senjata otonom dilarang? Seberapa transparan seharusnya sebuah AI militer? KTT itu menghasilkan sebuah kesepakatan sementara, sebuah gencatan senjata teknologi. Aturan-aturan dasar ditetapkan. Kendali manusia harus tetap ada pada sistem senjata. Infrastruktur kritis harus dilindungi dengan enkripsi terkuat, dan etika AI harus ditegakkan. Kisah ini mungkin terdengar seperti film, tapi ini adalah cerminan dari dunia yang sedang kita tuju. Kedaulatan sebuah negara tidak lagi hanya tentang wilayah, tetapi tentang siapa yang mengendalikan data, algoritma, dan rantai pasokan teknologi. Batas antara bertahan dan menyerang menjadi semakin kabur. Ini adalah tantangan terbesar generasi kita. Bagaimana kita memastikan teknologi tetap menjadi alat untuk kemajuan, bukan alat untuk kehancuran? Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika kamu suka dengan konten yang membuka wawasan seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.